Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathal Majid dari Prodi Kesejahteraan Sosial A4 Pagi. Pada video ini saya akan melanjutkan sedikit pembahasan tentang psikologi dan mental dari video sebelumnya. Penyebab skizofrenia. Dapat dikatakan bahwa skizofrenia adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh interaksi berbagai faktor seperti keturunan, perubahan psikologis di otak, keadaan sosial, dan pengaruh lingkungan. Berikut melihat beberapa penjelasan genetik, psikologis, dan sosial lingkungan untuk skizofrenia. Teori genetik skizofrenia. Gottlieb pada tahun 2008 mendefinisikan skizofrenia sebagai gangguan neuropsikiatrik. Gottesman dan Seal pada tahun 1982 telah menemukan bahwa kejadian skizofrenia dalam populasi umum biasanya 1%. Kedua peneliti ini juga telah mengidentifikasi bahwa tampaknya ada komponen penyebab genetik untuk skizofrenia. 2. Teori psikologis skizofrenia. Jika kita menerima temuan Gottesman dan Silv, penting untuk mempertimbangkan bagaimana komponen genetik sebenarnya dapat menjelaskan gejala skizofrenia. Untuk melakukan ini, para peneliti telah bekerja dengan asumsi bahwa faktor keturunan ini menyebabkan ketidakseimbangan biokimia di otak dan bahwa ketidakseimbangan ini kemudian menghasilkan gejala yang terkait dengan skizofrenia. 3. Teori sosio-skizofrenia. Gottlieb pada tahun 2008 menarik perhatian pada aspek sosial skizofrenia. Selain pengaruh Heidlitter dan biokimia pada perkembangan skizofrenia, penting juga untuk mempertimbangkan pengaruh sosial lingkungan. Dua faktor yang sangat penting. Yang pertama, peran keluarga dan efek stres. Terapi keluarga berkonsentrasi pada menganalisis hubungan dan pola komunikasi dalam lingkungan keluarga. 4. Komunikasi ikatan ganda. Bentuk komunikasi khusus ini awalnya dipopulerkan oleh Giorgio Bateson pada tahun 1972. Anak ditempatkan dalam situasi tidak menang dengan pesan-pesan yang saling bertentangan baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi ini berasal dari orang tua anak. Orang tua tidak perlu menyadari bahwa mereka melakukan ini, tetapi bagi anak, satu-satu caranya untuk mengatasi kebingungan yang disebabkan oleh pesan-pesan seperti itu adalah dengan menarik diri ke dunia mereka sendiri jauh dari orang lain. Yang kelima, pseudomutualitas. Istilah ini berarti bahwa hubungan di dalam lingkungan keluarga jarang terjalin baik atau saling menguntungkan. Dapat dikatakan bahwa kita semua dapat mengalami tingkat ambivalensi atau negativitas terhadap anggota keluarga pada suatu waktu. Apakah itu kemarahan, kecemburuan, atau bahkan kebencian. Dapat juga dikatakan bahwa penting bahwa ambivalensi ini diselesaikan jika kita ingin mempertahankan hubungan positif dalam keluarga. Yang keenam, perpecahan perkawinan dan kecondongan perkawinan. Perpecahan perkawinan mengacu pada situasi di mana orang tua buruk tetapi mereka tetap bersama demi anak-anak. Apa yang kemudian cenderung kita lihat terjadi adalah bahwa anak-anak diperlakukan dengan baik oleh orang tua, tetapi masing-masing orang tua dapat mengomunikasikan pesan negatif tentang satu sama lain kepada anak-anak. Berbeda dengan situasi ini, kecondongan perkawinan mengacu pada lingkungan keluarga di mana salah satu orang tua menyangkal kualitas negatif yang sangat nyata dari pasangannya. Terlebih lagi, kualitas-kualitas ini sangat jelas bagi anak. Argumen berjalan bahwa kedua situasi sosial ini kondusif untuk menghasilkan perilaku skizofrenia. G. Pengobatan skizofrenia. Dalam dunia yang ideal, pengobatan skizofrenia akan menjadi kombinasi elektrik dari terapi fisik dan psikologis. Ini berarti bahwa obat antipsikotik akan digunakan bersama dengan terapi individu dan keluarga. Ini akan memiliki efek mengobati situasi langsung, gejala dan masalah yang mendasari yang menimbulkan situasi ini di tempat pertama. Kenyataannya adalah bahwa kita tidak hidup di dunia yang ideal. Ini dapat berarti bahwa pendekatan elektrik ini sering terlihat tidak praktis karena terbatasnya sumber daya yang tersedia bagi para profesional yang bekerja dengan mereka yang memiliki penyakit mental. Psikoterapi individu tidak selalu hemat biaya karena waktu yang terlibat, sedangkan obat antipsikotik mahal, efektif dan tampaknya mengurangi masalah langsung. Konsekuensinya adalah bahwa obat-obatan inilah yang sering menjadi pendekatan yang disukai dalam mengobati gangguan tersebut.
Dapat dikatakan bahwa kesulitan dari pendekatan ini adalah tidak benar-benar menyembuhkan masalah karena hanya berfungsi untuk meringankan gejala dari skizofrenia. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.